Udah kagak kerja, kagak punya duit, main seksopon mulu maunya, bini digangguin terus, dijatohin mentalnya. Lu tuh laki-laki modalnya apa? Hah? Ngelus-ngelus pala doang? Hello, pesan subuh Hotman Paris kepada para laki-laki seluruh Indonesia. Pesan saya adalah, satu, kalau kau sudah tidak cinta sama istrimu, kau nggak usah gebukin deh, nggak usah KDRT. Ya. Dua, kalau ada permintaanmu ditolak oleh istrimu, juga jangan gebukin deh. Harga diri laki-laki nggak ada kalau suka gebukin wanita. Ya, kenapa harus digebukin? Banyak cara kok untuk memuaskan hatimu. Ya, kalau kau tidak cinta istrimu, tidak perlu harus gebukin. Boleh kok berbuat salah yang kecil-kecil di luar, misalnya punya seseorang yang cantik, tapi jangan telantarkan istrimu. Yang kedua, kalau istrimu menolak, misalnya di malam-malam yang dingin, juga jangan digebukin. Ya, ini pesan saya kepada seluruh laki-laki. Ya, jagalah harga dirimu laki-laki. Yang ketiga yang paling penting adalah laki-laki harga dirinya sangat ditentukan oleh status ekonomi. Jadi bekerjalah yang benar, jangan hidup di ketiak istri. Ya, jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua laki-laki. Awalnya bisa cinta, tapi lama-lama kalau kau hidup dari keringat, hidup dari ketiak istri, lama-lama istrimu tidak respect dan juga tidak nafsu sama kamu. Ingat itu, walaupun kau seganteng apapun. Ada beberapa klien saya dulu artis sama aktor, waktu nikah bukan main betapa show off-nya mereka seolah-olah bahagia. Lama-lama si cowok tidak punya penghasilan. Akhirnya si cewek mulailah berpaling dan tidak menghargai cowoknya. Jadi bekerjalah terus dan jangan bangun terlalu siang. Bangun jam 3 subuh kayak Hotman. Sampai hari ini. Ingat, jangan gebukin lakimu, jangan gebukin wanitamu. Kalau kau memang udah gak cinta, cari cara lain. Yang ketiga, laki-laki ditentukan oleh status ekonomi. Biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja gitu. Terus pulang-pulang rada sakit ya, agak kurang sehat mungkin karena dia kan memang nggak boleh terlalu stres kan. Begitu stres dia pasti kena lambungnya, kena kepalanya gitu. Jadi dia cuma bilang, aku mau tenang dulu deh mak, belum bisa banyak cerita gitu kan gitu. Terus ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerai, bercerainya dengan baik-baik, apalagi kan kita saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga gitu. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, dan bisa kembali dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang gak ada yang bisa percaya sama gue. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan merasakan dorongan untuk mendominasi atau mengendalikan pasangannya. KDRT itu bisa secara fisik, misal dipukul, dibanting, dicambak, ya segala macam yang mengakibatkan luka fisik. Juga KDRT secara psikis, misalnya KDRT secara verbal. Misal pasangan bilang kepada perempuannya, bego lu, gitu aja nggak bisa, kamu bisanya apa sih? Itu verbal. Atau KDRT secara ekonomi, misalnya apabila seorang pelaku memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya,
mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari korban, serta merampas atau memanipulasi harta benda korban. Dan terakhir adalah KDRT secara seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual. Cemburu yang begitu luar biasa. Hotman Paris juga mengatakan bahwa ada kecemburuan ini adalah pada saat Vena Melinda memutuskan ingin kembali ke dunia politik. Di situ poinnya. Nah, ini sih menurut aku kayak insecurity-nya seorang pria ya, karena ya Vena Melinda secara penghasilan, secara aset, dia jauh lebih baik dibandingkan Ferry Irawan, walaupun dia juga aktor terkenal gitu dulu. Tetapi mungkin cara memanage uangnya tidak benar, ya uangnya menguap begitu saja. Kita bisa melihat dari banyak berita mengenai hal tersebut. Vena Melinda itu tidak diizinkan untuk kembali ke dunia politik. Alasannya, katanya kalau dia kembali ke dunia politik, dia akan dandan cantik lagi, dia akan ketemu pria banyak lagi, dan itu yang akan ngebuat Ferry Irawan cemburu. Ini menurut aku adalah tipikal toxic ya, kayak toxic masculinity di Indonesia gitu, yang selalu menganggap rendah perempuan, dan kalau ada perempuan yang lebih tinggi karirnya dibandingkan pasangannya, suaminya gitu, itu pesannya kayaknya tidak sopan, tidak menghargai, dan itu adalah insecurity yang aku lihat dari seorang Ferry Irawan. Yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya, marah, kesel, itu semua pasti. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku kesampingkan semua perasaan itu, dan aku ada buat mama gitu. Meskipun nggak bohong sih, baru sekarang ini ya, setelah semuanya selesai baru berasa tuh kayak rasa sedihnya, rasa kayak marahnya, nggak nyangkanya itu baru bener-bener wah berasa banget sekarang. Saya ngapain soal tonjok menonjok, ajak berantem atau apa, cuma urusan gampang. Maksudnya bener-bener siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu loh, cuma untuk mukul untuk apa, gampang gitu loh berantem. Siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan nggak penting. Yang paling penting adalah mama. Ya yang paling penting mama urusannya selesai, mamanya baik-baik aja, mama kita bawa aman, mama bisa kembali bahagia lagi, kembali sehat lagi. Jadi ya fokus ke itu dulu. Kalau soal itu mah urusan nanti lah gitu, kita lihat aja gitu loh. Kalau emang mau ada gimana-gimana kan ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya pasti kita siap untuk pasang badan dan untuk jaga mama. Mengejutkan, Hotman Paris bakal ajak Vena Melinda menginap di villa miliknya untuk memberitahukan hal penting untuk memilih pria yang mapan. Hotman Paris resmi menjadi pengacara Vena Melinda terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari 2023 di Polda Jawa Timur. Usai menyelesaikan masalah di Polda Jatim, Hotman Paris terbang ke Bali untuk mengurus villanya yang telah ditawarkan seharga 500 miliar. Namun sebelumnya, villa tersebut terjual. Pengacara kondang ini berjanji akan ajak kliennya untuk bisa beristirahat di tempatnya usai mengalami peristiwa yang tak menyenangkan. Bukan itu saja, Hotman Paris mencoba memberitahu ibunda Vera Bramasta dan Atala Naufal ini untuk bisa memilih pendamping. Hotman Paris cuma mengingatkan Vena Melinda dalam memilih pria, janganlah sembarangan, pilihlah pasangan hidup yang bisa memberikan kehidupan yang mapan. Yang pasti sebelum dijual, Hotman akan mengajak Vena Melinda untuk beristirahat di villa ini supaya merasakan betah pentingnya memilih laki-laki secara ekonomi mapan. Tulisnya di akun Instagram terverifikasi miliknya. Kemudian, Hotman Paris pun menyindir Ferry Irawan yang kerap meminta jatah melebihi kemampuan Vena Melinda dalam melayani suaminya. Bukan yang hidup dari ketiak istrinya, tapi meminta jatah melulu 2 kali sehari, sebutnya. Setelah itu, Ferry Irawan dinyatakan tersangka kasus dugaan KDRT. Bahkan ia meminta bantuan Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya. Hotman Paris pun memberikan tanggapan sambil tertawa.